pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat semuanya ya. Untuk pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin? Oke, Kak saya dipimpin doanya. Sikap berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan berdoa pada pagi hari ini, pelajaran dan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya ya kita agar tetap semangat yuk kita tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua 5 kali. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke semuanya. Untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial tentang pahlawan dan paranannya. Di sini kita menonton dulu ada berapa 21 nama pahlawan kemerdekaan Indonesia ya. Kita coba ada berapa anak-anak? 21. Coba kita lihat dulu bagaimana sih perjalanan mereka atau mungkin profesi mereka dan para pahlawan kemerdekaan memiliki jasa yang besar dalam mendirikan dan mempertahankan negara Indonesia yang berdaulat. Untuk menemukan rasa nasionalisme akan dibahas beberapa nama pahlawan kemerdekaan Indonesia dan sekian banyak nama pahlawan kemerdekaan yang ada. Berikut adalah penjelasannya. Soekarno adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dia adalah tokoh proklamator bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah merdeka, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia selama 22 tahun. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian dia menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama selama 11 tahun. Soekarno Kartodewijono berperan penting dalam mendesak untuk melakukan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan dia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditulis atas nama bangsa Indonesia atas nama Soekarno-Hatta. Saya pribadi berperan dalam mendidik naskah proklamasi yang telah ditulis oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Fatmawati adalah istri dari Soekarno. Ia berperan dalam menjahit bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ahmad Subarjo adalah
salah satu anggota panitia seni. Di sini kita akan pelajari pelajaran yaitu tematik atau pertama kita akan pelajari tentang pahlawan dan peranannya. Di sini memotivasi pembelajaran pelajari pahlawan nasional itu memotivasi kita untuk cinta tanah air atau mengerti perjuangan para pahlawan yang zaman dahulu, menumbuhkan rasa cinta tanah air, meneladani nilai-nilai normal dan membentuk karakter pantang menyerah. Jadi mengapa kita mempelajari tentang pahlawan dalam pelajaran kita di tematik atau mungkin di pengetahuan tentang sosial atau mungkin tentang keberadaan nenek moyang zaman dulu, karena untuk menumbuhkan cinta tanah air kita. Bagaimana sih perjuangan para pahlawan zaman dulu? Seperti nenek moyang kita diketahui banyak sekali pahlawan-pahlawan seperti presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Kemudian ada lagi pahlawan perempuan seperti Ibu Gita Kartini yang dari Jepang itu menumbuhkan. Kemudian tujuan mendorong kita untuk berkontribusi positif terhadap bangsa, yaitu bangsa kita itu terdiri dari berbagai macam suku, dan yaitu membaca dan cerita sejarah berdiri. Coba anak-anak sekarang dibuka buku halaman 58 tematik, yaitu tentang beberapa nama pahlawan di Indonesia. Ada sekitar, mungkin banyak sekali ya kalau disebutkan, tapi kita membutuhkan beberapa saja mungkin dari semua pahlawan kita, membaca 21 pahlawan nasional Indonesia yang paling dihormati beserta peran singkatnya. Seperti contohnya ada beberapa soal latihan tentang matematika mengenai tentang pahlawan yang telah dibaca tadi di atas. Jadi saat terdapatkan jumlah dari pahlawan dalam cerita di atas. Kita tadi mempelajari beberapa pahlawan di Indonesia atau di bangsa kita tadi yang telah dibaca. Ada berapakah jumlah dari pahlawan yang telah kita pelajari tadi? Kemudian dua, dalam peristiwa pertempuran tokoh Bung Tomo terjadi pada 10 November 1125. Sudah berapa tahunkah sejak saat ini pertanggal 5 Juni? Jadi sudah berapa tahunkah perjuangan Bung Tomo sejak perjuangan pemberontakan dari penjajah dari tahun 1945, kemudian sudah berapa tahun dari sekarang, kita berapa di tahun berapa? 2026. Udah berapa tahun kira-kira ya? Udah banyak ya. Kemudian berapa jumlah pahlawan laki-laki dalam cerita di atas? Banyak sekali ya. Tadi ada berapa ya kira-kira? Ada beberapa pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh yang laki-laki, karena tadi ada pahlawan perempuan dan juga ada pahlawan laki-laki. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah pahlawan laki-laki dalam cerita di atas. Udah selesai? Oke. Nah, ya, mari kita cocokkan. Ada berapa ya tadi ininya ya? Nah, berapakah jumlah dari pahlawan dalam cerita di atas? Ada berapa? Oke, betul, ada 21 pahlawan. Oke, hebat. Tepuk jempol. Oke, pintar sekali. Kemudian dalam peristiwa pertempuran tokoh Bung Tomo terjadi pada 10 November 1945. Sudah berapa tahunkah sejak saat ini tanggal 5 Juni 2026? Bagaimana caranya untuk menghitung berapa tahun lamanya ketika kamu ditanya, seperti contohnya sampai contohnya kamu lahir di 2015 ya, 2015. Kemudian karena kalian kelas 4, mayoritas kalian tahun berapa? 2015, 2016. Oke.
2015, kemudian berapa tahunkah kalian sekarang di 2026? Bagaimana caranya? Yaitu 2010 di atau 2026 dikurangi 2000, kemudian dikurangi 2026, 2015 atau 2016 dikurangi 2026. Berapa? Siapa yang tahu? Ya? Oke, minta. Ada yang berumur 10 tahun, ada yang berumur berapa? 11 tahun. Oke. Nah, sama juga seperti ini. Ketika kalian ditanyakan tahun yang lalu atau tahun yang sudah lampau, kemudian ditanya tahun sampai tahun berapa, udah berapa tahun, berarti tinggal dari kurangi tahun 1945 dikurangi 2026 ada berapa? 15 dikurangi 6 berapa? 9 ya, pinjam. Kemudian 13 dikurangi 2 itu 13 dikurangi 2 9. Berarti udah berapa? Udah berapa tahun? Udah sekali ya, 90 3 dikurangi 2 1 15 dikurangi 6 9. Kemudian pinjam udah uang ini 3 kurangi 2 1. Berarti udah 19 tahun ya. Udah banyak sekali. Kemudian berapa jumlah pahala laki-laki dan cerita di atas? Berapa tadi? Oke, betul. Sip. Kita akan kemudian selanjutnya ya. Diskusi makna nasionalisme, rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dengan memahami bahwa kemerdekaan diraih melalui pengorbanan besar. Diskusi, coba. Di sini ada refleksi dari pentingnya sikap masyarakat dalam sehari-hari. Kalau kalian mungkin sudah tidak mengalami atau mungkin tahu tentang perjuangan, mungkin kita cuma lihatnya mungkin bisa lihat di media sosial atau bagaimana sih perjuangan zaman dahulu. Mungkin kalian nggak merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan, tapi kita bisa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saat ini kita, walaupun kita tidak dalam posisi dijajah secara fisik ya atau secara kasat mata, cuma kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme dalam sehari-hari. Contohnya sini sebelum kita tutup, baru punya tepuk. Kalau kemarin kita ada nyanyian, sekarang